channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Gundul Silir. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Ketika Tangismu Masih Terlihat Olehku, Walau Engkau Tidak Lagi Nampak Pada Mereka. Bukan bermaksud apa-apa, hanya ingin menceritakan apa yang kulihat. Mohon diambil hikmah dan pesan ceritanya saja. Ini ceritaku tentang seorang temanku yang meninggal dalam kecelakaan tragis. Seorang teman yang sudah bagaikan saudara untuk kami semua. Teman sekelas di masa STM. Hari ini seperti biasa aku berangkat bekerja di kantor konsultan perencana. Kantor yang sama di kawasan Semawis depan kampus. Tidak ada firasat apapun. Rutinitas yang sangat biasa, matahari pun tampak cerah, tidak sedikit pun menampakkan raut kesedihan. Aku segera memulai pekerjaanku. Sampai di tengah hari setelah istirahat, ada sebuah pesan SMS di HP-ku. Pesan kabar duka dari nomor HP temanku yaitu SM. Dari pesan yang kubaca menyatakan innalillahi, telah meninggal saudara kami yaitu SM pada hari ini tanggal sekian jam sekian, dan tidak lupa memohon doa di akhir pesan. Saat itu aku mengira itu hanya pesan bercanda dari SM, karena pesan SMS itu dari nomor telepon SM juga. Aku pun sempat membalasnya. Jangan bercanda begitu bos, tidak baik. Tapi tidak ada balasan sama sekali. Aku masih berpikir positif saat itu. Walaupun tidak memungkiri jantungku mulai berdetak tidak menentu. Aku masih mengira itu hanya bercandaan SM. Ya, karena beberapa hari yang lalu aku masih berkomunikasi dengan SM, masih bercanda dengannya, menanyakan kabarnya melalui SMS dan pesan dari FB. Aku pun masih menunggu beberapa saat balasan dari SM, tapi tetap tidak ada balasan. Justru ada pesan masuk lain dari teman dekatku juga, yang sekelas denganku waktu STM. Teman kembarku yang selalu mendengarkan celotehku tentang hal gaib. Dia menanyakan apakah aku dapat pesan juga dari SM. Kemudian perasaanku mulai tidak menentu. Kukira SM hanya bercanda kepadaku saja. Aku mulai memastikan dari FB-nya SM. Ternyata sudah banyak ucapan duka membanjiri FB-nya. Seakan tidak percaya, aku hampir menelpon semua teman sekelas yang ada di kontak HP-ku. Kami semua masih belum percaya, sampai ada satu teman kami yang langsung memastikan ke rumah SM. Dan benar saja kabar ini bukan bercandaan SM. Bagai tersambar petir di siang bolong, aku tidak bisa lagi membendung tangisku. Di depan kantor, aku hanya bisa menangis sendiri dengan rasa bingung yang teramat sangat. Langit pun tidak ingin meninggalkan momennya. Cahayanya meredup menjadi hitam pucat. Tetesannya seolah tidak akan terbendung lagi. Aku yang masih shock dan kebingungan harus bagaimana. Kuputuskan untuk segera pergi ke rumah SM.
Di tengah hari yang berubah gelap itu, aku meminta izin kepada atasanku dengan suara serak menahan tangisku untuk pulang lebih awal agar bisa bertakziah. Setelah mendapatkan izin, aku segera berlari ke jalan raya untuk naik bus menuju rumah SM. Tidak kalah terburu-buru, hujan pun seakan ingin cepat-cepat turun dan mencurahkan semua tampungannya. Hujan saat itu tiba-tiba sangat lebat hingga membuat jalan-jalan banjir. Yang lebih tidak biasa lagi, yang tadinya langit gelap menjadi cerah, nampak cahaya matahari bersama hujan yang sangat lebat. Perasaanku semakin tidak karuan melihat fenomena ini. Biasanya jika hujan bersama matahari begini, yang turun hanya hujan gerimis kecil. Tapi kali ini bersama hujan lebat berangin. Aku pun naik bus hanya sampai perempatan menuju jalan pusat kota. Sebelumnya aku sudah berjanji bertemu temanku yang naik sepeda motor dan akan memboncengku sampai ke rumah SM. Di dalam bus sebelumnya aku menelpon PR teman terdekat SM yang beda jurusan dengan kami waktu di STM. Ternyata PR tidak mendapat kabar sama sekali, padahal dia yang paling sering bertemu setelah lulus STM. Tampaknya PR sangat tidak percaya. Saat itu kami semua teman sekelas SM yang berada di Semarang buru-buru menuju ke rumah SM sampai kami dapat kabar SM akan segera dimakamkan. Kami disuruh menunggu saja di pemakaman sampai jenazah SM datang, supaya kami tidak berpapasan beda arah dengan mobil ambulan SM. Singkat cerita, tidak beberapa lama kami sudah berkumpul di depan pemakaman yang akan digunakan untuk memakamkan SM. Kami tetap berusaha memberi kabar pada teman-teman terdekat SM. Walau hati kami masih tidak percaya, RR pun ikut menunggu di pemakaman. Cukup lama kami menanti sampai azan asar berkumandang. Namun jenazah SM belum juga sampai. Kami pun memutuskan untuk sholat asar bergantian, supaya saat jenazah SM tiba ada yang memberi kabar ke musola yang tidak jauh dari pemakaman. Kemudian sampai jam 4 sore ada kabar ambulan yang membawa jenazah SM sudah di perjalanan. Kami menunggu di depan pemakaman dengan air mata tidak sanggup mengering walau sudah kami tahan sekuat tenaga. Aku memperhatikan gerbang masuk pemakaman. Sudah nampak sesosok pocong berwajah pucat berdiri di sisi kiri tempat wudhu pemakaman. Pukul 4:30 sore akhirnya jenazah SM tiba di pemakaman. Memang jarak antara rumah SM saat itu cukup jauh dari pemakaman tempatnya akan dimakamkan. Itu dikarenakan di pemakaman ini juga disemayamkan ibu SM yang lama meninggal sejak SM berusia 3 tahun kurang lebih. Dulu SM sewaktu kecil memang tinggal di daerah dekat pemakaman ini, dan beberapa kali berpindah rumah saat SMP, dan terakhir STM ayahnya membuat rumah di ujung barat kota Semarang. Karena hari sudah semakin sore, pemakaman segera dilangsungkan dengan cepat dan khidmat. Lebih tepatnya kami hanya bisa diam, menahan berhati-hati mengantar teman terkasih kami. Saat itu aku berusaha menenangkan RR yang terus menangis terisak, walaupun aku juga tidak bisa membendung air mataku. Sesaat aku melihat sekitar, melihat para pelayan dengan mata sembab mereka. Melihat ayah SM dengan wajah pucat dan sendunya, dan satu sosok yang tertangkap dalam penglihatan lainku. Sosok perempuan yang sangat ku kenal berdiri di samping sebuah makam.
memakai jaket kulit berwarna merah, celana jin biru dengan rambut terurai seperti biasanya. Dia nampak sangat sedih dan menangis, memandangi arah liang lahat yang belum ditimbun tanah. Ya, aku melihat sosok SM yang berdiri menangis memandang kami semua dari belakang kerumunan pelayat. Aku mencoba meyakinkan penglihatanku lagi bahwa itu memang sosok SM atau paling tidak jin yang menyerupainya. Ku pincingkan mata agar lebih terlihat jelas sosok SM ini. Ternyata benar itu memang SM. Wajahnya pucat terus menangis dan kepalanya terus mengalir darah segar hingga membasahi jaket dan celana jinnya. Kemudian aku pun berbisik kepada teman dekatku, yaitu adalah PR. "Aku kok melihat SM di situ ya?" tanyaku kepada PR. "Masa? Di mana?" jawab PR. "Di situ," jawabku sambil menunjuk dengan tangan disembunyikan ke arah makam tempat berdiri SM. Kemudian PR berbisik pada salah satu temanku, yaitu AX, yang tadi lebih dulu ke rumah SM untuk memastikan kabar. AX pun pindah ke sampingku dan bertanya kepadaku. "Kamu melihat SM, Teh?" tanya AX. "Iya, X, tapi kok aneh ya? SM kok menangis? Terus dia pakai jaket merah kulit sama celana jin biru," jawabku menjelaskan. "Loh, Teh, itu kan baju yang dipakai SM pas kecelakaan tadi," tanya AX lagi. "Masa, X? Yakin kamu? Kamu tahu dari mana?" tanyaku balik kepada AX. "Aku tadi sempat bicara langsung sama bapaknya SM dan melihat langsung baju yang digunakan SM saat kecelakaan. Dimasukkan wadah dan akan ikut dikuburkan bersama jenazah SM. Ayo sini," jawab AX menjelaskan. "Kita mendekat ke liang lahatnya, nanti baju itu pasti akan ikut dimasukkan," ucap AX mengajakku lebih mendekat ke sisi liang lahat. Dan benar saja, setelah jenazah SM diletakkan pada posisinya, baju yang masih berlumuran darah yang sudah mengering ikut dimasukkan ke liang lahat. Baju yang sama persis kulihat dipakai pada sosok SM. Aku pun bertanya lagi kepada AX. "X, yang luka apanya SM? Kok sampai meninggal?" tanyaku penasaran. "Katanya kepalanya pecah, deh. Tadi juga aku melihat mukanya sudah dijahit penuh sampai ke atas kepala," jawab AX menunduk menahan kesedihannya. Mendengar ucapan AX, air mataku tidak dapat kubendung lagi. Mungkin darah yang terus mengalir dari sosok SM yang kulihat karena luka parah di kepalanya. Tapi aku masih bertanya-tanya, kenapa tangisnya seolah sangat pedih. Biasanya aku melihat sosok yang sudah pergi hanya diam atau senyum, tidak seperti biasa pula. Kenapa sosok SM masih pakai baju yang sama saat kecelakaan? Aku terus bertanya dalam hati, apa sebenarnya yang ingin SM sampaikan sebelum ajalnya menjemput? Proses pemakaman terus berlangsung ditutup dengan doa. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami segera keluar dari pemakaman. Karena agak cemas, aku mendekat ke makam tempat berdirinya sosok SM sebelumnya. Kata salah satu temanku, itu adalah makam ibunya SM. Saat itu kulihat SM sosoknya sudah berpindah, mendekat pekuburannya yang masih basah dan harum bunga. Aku melihat sosok SM mendekat melihat ayahnya yang masih tertahan di depan pusaranya. Melihat ayahnya yang masih berdoa dan tertunduk penuh kesedihan, mengantarkan putrinya yang malang.
Tidak disangka putrinya yang paling beliau sayang harus pergi secepat ini, bahkan pergi di usia yang kurang lebih sama saat ibunya meninggal dulu. Ditambah kepergiannya juga sama karena kecelakaan bermotor. Sosok SM masih terlihat menangis terseduh. Sampai kami semua sudah keluar dari pemakaman, SM hanya berdiri melihat kami yang satu persatu keluar meninggalkannya sendiri di pemakaman. Aku pun mengatakan sesuatu kepada sosok SM. "Jangan menangis, kami semua menyayangimu." Kemudian kami berlalu. Kumandang azan maghrib sudah memanggil kami yang muslim untuk segera bersujud kepadanya, menumpahkan segala kesedihan hati kami dengan sujud kepadanya. Kami sudah tidak sanggup bercakap banyak, hanya diam dan merencanakan masih akan ke rumah SM sampai 7 hari ke depan. Selesai sholat, kami segera berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing dan saling memberi pesan agar hati-hati di perjalanan. Jangan lupa saling memberi kabar ketika sampai di rumah. Ini kami lakukan karena rasa saling khawatir kami mengingat kecelakaan yang dialami SM. Esok harinya sesuai janji, sore hari sepulang kerja, kebetulan kuliah libur, kami pergi ke rumah SM bersama-sama. Sampai di sana kami segera ikut duduk dan mendoakan SM bersama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak tetangga SM. Sungguh hal yang tidak kuharap lagi. Aku masih melihat sosok SM berdiri di ujung tenda yang tidak begitu tersentuh cahaya lampu. Redup, tapi aku yakin itu adalah sosok yang sama, yang menyerupai SM. Bahkan tangis isaknya terdengar jelas di telingaku. Sosok SM masih saja melihat sedih ke ayahnya. Tampak ayahnya yang masih fokus berdoa di samping beberapa orang yang terlihat akrab dengan ayahnya. Aku terus memperhatikan sosok SM ini dan berbisik pelan kepada RR yang berada di sampingku saat itu. Aku mengatakan kepada RR, aku melihat sosok SM lagi. Karena takut, RR menggenggam tanganku dengan erat dan memfokuskan diri pada bacaan doanya. Selesai acara doa hari pertama ini, kami tidak langsung pulang serentak bersama bapak-bapak dan ibu-ibu sekitar. Kami duduk sebentar menunggu ayah SM yang masih sibuk dengan tamu-tamunya, untuk sekedar mengucapkan bela sungkawa dan memberi semangat kepada beliau. Sembari menunggu, kami saling menceritakan kesedihan kami tadi siang, dari mendapat kabar hingga cerita sebelum SM meninggal. RR mulai percakapan ini. "Aku tadi kalau tidak ditelepon tidak bakal tahu. Nomornya Ayam ganti beberapa kali. Aku tidak diberitahu." Ayam adalah panggilan kesayangan RR dan SM. Dari kata ayam yang diplesetkan menjadi ayam. "Aku pikir kamu itu sudah tahu, R. Makanya aku telepon buat memastikan. Mungkin kamu sudah berada di rumah SM. Ternyata malah tidak tahu." Tanyaku lagi. "Aku sudah hampir sebulan ini tidak bertemu sama Ayam, Ti. Malah nomornya diganti juga. Susah sekali aku menghubunginya," jawab RR. "Loh, biasanya kan kalian kemana-mana sering berdua. Apalagi sibuk-sibukan?" Tanyaku lagi. "Terakhir bertemu itu kita berdebat panjang, Ti. Aku menasihati Ayam baik-baik, tapi Ayam tidak suka," jawab Ti hanya tertunduk sedih.
Memang yang kalian debatin apa? Kok sampai gitu? Tanyaku penasaran. Setelah lulus STM, SM jadi salah pergaulan, Ti. Dia ikut bergaul sama anak-anak jalanan yang kurang baik. Dia juga berpacaran dengan salah satunya. Setiap dia mau putus dan menjauh dari mereka, SM diancam. Bahkan SM pernah bercerita kepadaku. Dia pernah diancam dengan mengalungkan celurit di leher SM. Jawab RR menjelaskan. Kalau saja aku tahu, aku pasti akan terus merangkulnya bersama kami. Sayangnya SM sulit sekali dihubungi. Dikirim pesan hari ini, entah kapan dibalasnya. Jawabku agak kesal. Nah itu Teh, nomornya sering ganti juga. Karena pacarnya itu katanya cemburuan, jadi susah menghubunginya lagi. Jawab RR setengah kesal. Kemudian RR menambahkan, beberapa hari sebelum kecelakaan, katanya SM tidak pulang ke rumah, Ti. Dia pamit pada ayahnya hanya melalui telepon. Katanya nginep di rumah temannya, cewek, namanya Si. Tapi kata ayahnya SM, tidak pernah bercerita ada temannya yang bernama Si ini. Juga sulit dikonfirmasi tepatnya. Di mana rumah Si tempat menginap SM? Tambah RR panjang lebar. Loh, lah Si itu teman dari mana, R? Tanyaku penasaran. Katanya ya teman anak jalanan itu. Jawab RR. Kemudian AX menimpali pembicaraan kami. Aku tadi pas berangkat kerja ini sebenarnya melewati pas ada kecelakaan di jalan H itu loh. Tapi aku tidak tahu kalau korbannya temanku sendiri. Kalau aku tahu, ya pasti aku berhentilah. Serkas AX. Lah, namanya aja tidak tahu, X. Begitulah memang seharusnya yang terjadi. Mungkin kalau kamu lihat saat itu juga, hatimu sudah runtuh di situ juga. Ungkapku menjelaskan. Benar kamu, Ti. Kata orang-orang kepala SM pecah, terlindas roda truk besar, Ti. Helmnya saja pecah, tidak ada rimbanya. Motornya masuk ke kolong truk depannya, hancur. Kalau lihat langsung dan tahu itu SM, aku pasti udah lemas di situ juga. Jawab AX. Makanya, dimanapun kita harus banyak berdoa dan lebih hati-hati lagi di jalan raya. Kamu juga AX, kan kamu tiap hari juga melewati jalan itu. Hati-hati terus, itu kan jalan arteri antara kota banyak kendaraan besar. Ucapku menasihati. Iya Teh, jawab AX singkat. Kemudian aku bertanya lagi kepada RR. R, kamu tahu apa yang kira-kira masih mengganjal saat SM masih hidup? Kok sepertinya ini SM pengen sekali mendekat ke ayahnya ya? Seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Tanyaku penasaran. Apa iya, Ti? Sepertinya. Jawab RR serius berpikir. Kayaknya apa? Tanyaku lagi. Kayaknya ayam pernah bilang sesuatu ke aku. Tapi aku ngiranya dia bercanda doang. Soalnya waktu itu, dia ngomongnya juga sambil bercanda. Tapi omongan dia saat itu jadi bikin aku kepikiran sekarang, Ti. Bisik-bisik ada yang desas-desus seperti tidak jelas gitu. Jawab RR. Masa iya, R? Tanyaku lagi penasaran. Aku juga tidak tahu pasti, Ti. Tapi kemarin kayaknya Mbak Uti Ayam menemukan sesuatu di kamarnya. Jawab RR. Semoga tidak itu ya. Aku bakal menyesal banget kalau itu benar. Tanyaku setengah menyesal. Harusnya aku dekat sama dia, Ti. Kenapa aku terlalu sibuk kerja terus ya? Tanya RR setengah menyesal. Aku juga. Padahal aku chat dia juga beberapa hari yang lalu. Ngomong ngalor ngidul, bilang mau ketemu, tapi malah ketemu udah kayak gini. Bahkan tidak sempat lihat wajahnya. Tapi mau gimana lagi? Semua sudah takdir. Ucapku panjang lebar. Iya Ti, aku juga menyesal sekali.
ucap RR menyesal. Sebaiknya kita banyakin doa buat SM dan tidak ada lagi yang datang menyerupai dia, ucapku sambil menasehati. Apa kamu masih melihat SM sekarang, Ti? Tanya AX penasaran. Masih, dia masih berdiri dan menangis di situ, ucapku sambil menunjuk samping rumah SM yang agak gelap. Enaknya kita gimana ya, biar dia tidak menampakkan diri terus? Tanya AX. Apa kita bilang ayahnya saja ya? Tapi aku tidak enak, X. Nanti dikira aku mengada-ngada gimana? Apa kita tunggu beberapa hari dulu, baru kita bilang? Jawabku. Iya, Ti. Sebaiknya kita tunggu beberapa hari dulu, atau sampai 7 harinya. Kalau sosok SM masih terlihat sama kamu, nanti kita bilang sama ayah SM sama-sama. Tugas AX. Oke, kita lihat beberapa hari ke depannya ya. Semoga tidak nampak lagi. Tutup ceritaku. Tapi sayang sekali harapanku agar tidak nampak sosok SM lagi pudar. Setiap hari aku datang mengikuti pengajian doa untuk SM. Setiap kali juga aku melihatnya. Bahkan sosok ini mulai mendekat kepadaku seolah meminta bantuan. Akhirnya saat pengajian doa hari terakhir 7 hari, aku berdiskusi lagi dengan AX dan juga RR, serta teman-teman lain yang datang. Kami memutuskan untuk berbicara kepada ayah SM saat pengajian sudah selesai. Usai pengajian dan tamu sudah agak sepi, aku dan AX memberanikan diri untuk berbicara dengan ayah SM. AX pun memulai pembicaraan dengan ayah SM. Maaf Pak, saya dengan Mbak T ini temannya SM STM. Kami mau bilang sedikit sama Bapak. Tanya AX kepada Bapak SM. Oh iya nak, aku mengerti kalian. Aku juga tahu kalian teman STM SM. Dari kemarin ikut mengaji SM. Terima kasih ya nak. Jawab Bapak SM. Sama-sama Pak, ucap aku dan AX. Maaf Pak, Mbak T mau bilang sedikit boleh? Tanya AX lagi. Oh iya nak, sini ngomong saja, ada apa ya? Jawab Bapak SM. Mohon maaf ya Pak sebelumnya. Beberapa hari ini aku melihat yang mirip SM datang terus ke rumah ini. Mukanya sedih menangis Pak. Maaf Pak bila keliru. Tanyaku sambil meminta maaf. Kamu juga bisa melihat yang seperti itu ya nak? Ucap Bapak SM dengan wajah yang tunduk sejenak dan sedih. Iya Pak, maafkan kesalahannya ya Pak. Jawabku lagi. Tidak nak, tidak salah kamu. Jangan khawatir, Bapak tidak menyalahkanmu kok. Masalahnya bukan hanya kamu yang melihat. Aku juga sudah dibilangin omnya SM itu kok. Omnya SM juga bisa melihat. Yang kamu lihat, SM memakai baju saat jatuh kan? Dia menangis terus sambil menunjuk omnya SM yang duduk tidak jauh dari kami berbincang. Omnya pun membalas dengan senyuman dan anggukan. Ungkap Bapak SM panjang lebar. Benar Pak. Jawabku dengan rasa tidak percaya dan keheranan. Kemudian Bapak tiba-tiba bercerita. 3 hari sebelum SM kecelakaan, SM telepon Bapak malam-malam nak. Dia katanya mau menginap di tempatnya temannya yang bernama Shi. Lah tak tanyain rumahnya mana, tidak menjawab. Sudah tak tawarin dijemput Bapak saja, tapi SM maunya nginep saja. 3 hari Bapak telepon suruh pulang, tapi katanya besok juga pulangnya. Ternyata pulang sudah seperti ini. Ungkap Bapak, nampak Bapak mengusap air matanya yang tidak dapat terbendung lagi. Kemudian aku dan AX menjawab. Iya Pak, kami berdua menjawab dengan sudah tidak bisa berkata-kata. Harusnya malam itu langsung kujemput saja nak. Kenapa aku turuti anak itu? Ungkap Bapak dengan penyesalan.
Sabar ya Pak, sudah takdirnya Allah. Semoga Bapak diberi keikhlasan ya. Jawabku mengingatkan. Iya nak, sudah tak terima dengan ikhlas. Tapi hanya kenapa SM terlihat terus? Serkas Bapak. Mungkin SM mau minta maaf kepada Bapak, ucapku. Aku sudah memberikan maaf nak, ungkap Bapak. Banyakin doanya sama-sama ya Pak, ucap AX. Iya nak, terima kasih ya nak, sudah perhatian sama SM. Terima kasih sudah ikut mendoakan terus, ungkap Bapak SM. Sama-sama Pak, Bapak yang sabar ya, jawab AX. Iya nak, tidak menyangka nasib SM sama seperti ibunya. Kemudian aku dan AX hanya bisa tertunduk. Beberapa saat kemudian kami pamit untuk pulang. Bapak berpesan agar hati-hati di jalan. Bapak juga akan mencari cara agar sosok yang menyerupai SM tidak nampak lagi. Kemudian hari itu juga kami semua pulang dengan sedikit kelegaan. Walaupun masih ada rasa yang mengganjal. Sekitar seminggu kemudian mungkin, aku juga kurang ingat. Aku bertanya kepada AX, apakah ayahnya SM masih ditambahkan sosok SM yang sama? Karena AX yang dekat dengan rumah SM serta punya kontak nomor ayahnya SM. Kata AX, omnya SM sudah melakukan sesuatu agar sosok SM tidak muncul lagi. Yang aku ingat makam SM ditaburi kacang hijau beserta lain-lainnya yang aku kurang paham. Katanya kacang hijau yang ditabur di makamnya dapat meredakan kegundahan hati SM yang meninggal mendadak. Aku juga tidak paham. Sekian cerita dari saya. Mohon doanya untuk sahabat kami, saudara kami, keluarga kami SM. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Semua dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari saya, selalu berdoalah sebelum bepergian. Terus berhati-hati di perjalanan. Pilihlah jalan yang baik untuk hidupmu. Pilih temanmu yang bisa membawa ke surganya. Selesaikan setiap masalahmu dengan pikiran yang dingin hati dan juga lembut. Selalu meminta izinlah kepada orang tua. Berusaha jadi orang baik. Ingat, jangan percaya jin apapun itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.